Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas tentang cinta terlarang. Bingung mau berbuat apa karena melihat pacar yang berteriak, akhirnya ditampol dan meninggoy. Bunga namanya, adalah seorang wanita cantik, tapi malas bangun pagi. Sebab setelah tamat sekolah, ia belum dapat pekerjaan. Bunga adalah anak yang manja dan disayang orang tuanya. Pagi itu, Bunga berbicara pada kedua orang tuanya bahwa ia akan pergi mencari kerja di kota karena di kampung tak ada pekerjaan. Orang tuanya pun mengizinkannya. Silvi namanya, adalah teman dari Bunga yang satu pekerjaan dengannya. Betapa senangnya dia karena kedua orang tuanya mengizinkannya untuk tinggal di kontrakan dekat dia bekerja. Sore itu, tanpa pikir panjang, langsung membayarkan uang kontrakan itu pada pemiliknya, sebab ia sangat tertarik dengan rumah itu. Bunga pun merasa senang saat ini. Hari itu pun tiba. Saatnya Bunga akan pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk bekerja di kota. Orang tuanya pun merasa sedih karena anak kesayangannya itu harus pergi meninggalkan mereka. Bunga pun telah sampai di kontrakan itu dan tinggal di sana seorang diri. Tak lama kemudian, Silvi temannya datang ke rumah itu untuk bertemu dengannya. Bercanda dan tawa katanya. Hari demi hari, Bunga dan Silvi melalui dengan penuh suka dan bahagia. Namun di sisi lain, ia pun merasa kesepian lantaran Bunga tinggal di kontrakan seorang diri. Biasalah, namanya baru pindah. Edo namanya, adalah pria kenalannya dari handphone. Ia adalah pria tampan yang dikenalnya dan mereka pun mulai berselancar menjalin komunikasi di dunia maya. Hari ini, pertemuan mereka pun berlangsung di sebuah restoran yang sudah mereka janjikan. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Edo pun langsung terpesona melihat kecantikan dari Bunga. Sore hari, di tempat kerjaan, Bunga terlihat sangat senang dan bahagia sekali, sebab ia telah bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui handphone itu. Silvi pun menanyakan bahagia sekali katanya. Karena bahagianya Bunga dan Silvi, mereka mendapatkan teguran dari bos pemilik tempat kerja itu. Karena waktunya kerja, mereka malah asik bercanda tawa. Ada-ada aja ya. Dodo namanya, adalah teman dari Edo. Ya, benar saja. Mereka adalah satu kontrakan. Dodo melihat tampilan Edo saat ini sangat ganteng, membuatnya heran dan bingung. Karena tempat kerjaannya sangat jauh, Edo mendatangi tempat kerja Bunga lebih awal daripada terlambat katanya. Edo pun langsung menelpon Bunga untuk bertemu dengannya. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu di tempat kerjaan. Bunga dengan menaiki mobil. Karena Edo terlalu lelah, ia pun numpang istirahat di tempat kontrakan Bunga. Ini dia ya teman-teman, dari sinilah awalnya. Karena perhatiannya Bunga pada Edo, ia pun mengantarkannya untuk beristirahat di kontrakannya siang ini. Sementara Bunga harus kembali bekerja.
Dia sangat percaya pada Edo, pria yang dikenalnya itu. Sore itu, Sylvie melihat tadi ada seorang pria yang bersama dengan bunga, dan dia menanyakannya. Sylvie sangat peduli terhadap bunga, dan dia terlihat tidak baik-baik saja karena khawatir terhadap bunga. Sepulang kerja, bunga pun pulang dan menghampiri Edo yang sedang tertidur kelelahan. Ia pun memegang wajah Edo yang begitu tampan, membuat tempurung berbulunya bergetar. Malam ini, rencananya mereka berdua akan pergi bermalam minggu. Bunga pun yang selesai mandi dan berdandan sangatlah cantik, membuat titik keras Edo tak tahan melihatnya. Karena kecantikan dari bunga, karena tak tahan melihat badan bunga yang seksoi, Edo pun langsung mengajak bunga untuk bermain kuda-kudaan dengannya. Karena tempurung berbulunya bunga pun telah lama menunggunya. Setelah beberapa menit berlalu, Edo pun keluar dari dalam kamar karena telah lelah bermain kuda-kudaan dengan bunga. Mereka pun pergi bermalam minggu, dan setelah itu langsung bermain kuda-kudaan lagi satu malaman. Sebulan kemudian, tiba-tiba kondisi bunga ada yang aneh. Tiap hari bunga terasa maul, entah kenapa. Padahal habis digenjot titik kerasnya Edo. Yang tak disangka jadi begini. Sylvie pun datang untuk melihat bunga yang sedang tak baik-baik saja. Ia pun ditegur dengan bosnya, sebab sering maul dalam bekerja. Bosnya itu pun sangat peduli padanya dan menyuruh bunga untuk pulang beristirahat. Tepat sekali, bunga ternyata berbadan dua akibat digenjot titik kerasnya Edo. Lalu ia pun segera menelpon Edo untuk memberitahukan kabar ini dengannya. Waduh, tak lama kemudian Edo pun mengangkat telepon dari bunga. Betapa terkejutnya Edo mendengar kalau bunga pacarnya berbadan dua karena bermain kuda-kudaan kemarin sore itu. 2 hari kemudian, kedua orang tuanya bunga mencoba menelpon anaknya karena anaknya itu telah lama tak berikan kabar pada kedua orang tuanya. Membuatnya gelisah sebab ditelepon gak diangkat. 2 hari kemudian, pas lagi Edo dan bunga lagi berduaan di kontrakan itu, tiba-tiba orang tua bunga menelponnya, membuatnya terkejut sebab mereka telah melakukan cinta terlarang. Di lain tempat, Sylvie menanyakan tubuh bunga agak terlihat gemuk, tapi bunga mencoba mencari alasan supaya tidak ketahuan oleh Sylvie temannya. Tapi ya sudahlah, kata Sylvie, kalau memang gemuk. Bunga dan Edo pun pergi ke rumah kontrakannya. Mereka pun disambut oleh Dodo dan Dodi saat itu. Mereka berdua bingung melihat tubuh bunga pacarnya Edo agak gemuk, ada-ada aja ya. Sore itu, mereka berdua pun pergi makan ke sebuah restoran. Mereka mulai ribut masalah badan bunga menjadi dua ini. Edo ingin merahasiakan kejadian ini, tapi bunga tak mau dan marah padanya. Setelah dari restoran, mereka pun pulang ke rumah kontrakan Edo lagi. Sementara Dodo dan Dodi sore ini ingin pergi mengadakan pertemuan kerja di desa sebelah katanya. Bunga pun kesakitan karena perutnya itu.
Edo merasa gelisah sebab ia tak pernah dalam keadaan seperti ini. Sementara Bunga terus berteriak kesakitan karena perutnya itu. Akibat bingung, Edo pun menampol Bunga hingga ia tak sadarkan diri dan tak kembali lagi. Edo yang bingung lantas merencanakan sesuatu yang tak baik pada Bunga. Tak memerlukan waktu lama, Edo beserta teman-temannya ditangkap oleh polisi. Edo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada wanita itu. Akibat bingung katanya,